calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Temboro, Kecamatan Karangtengah. Kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Fase ini berisi tantangan tugas individu sebagai calon guru. Saya ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang digunakan dalam eksplorasi konsep. Apa itu 4P? Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa yang dimaksud momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah di modul 1 saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Di modul tersebut dijelaskan tentang tujuan pendidikan, kodrat keadaan, asas trikon, sistem Among, budi pekerti, dan lain-lain. Di modul 1.1 saya tercerahkan bahwa anak bukanlah seperti tabula rasa, namun sejak lahir anak sudah membawa kodratnya masing-masing. Ibaratnya kertas, setiap anak sudah memiliki garis-garis samar. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas garis-garis tersebut agar semakin jelas. Saat proses menebalkan dan memperjelas garis, pendidik harus mengutamakan proses menuntun agar proses pendidikan bisa berjalan optimal. Dengan kata lain, pendidikan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap siswa. Tentunya setiap siswa memiliki potensi yang beragam. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan siswa, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di materi modul 1.2, saya menjadi tercerahkan untuk bisa memiliki dan menguatkan setiap nilai guru penggerak untuk mendukung peran saya sebagai guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena kedua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah itu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk
mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada siswa. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di sebuah ruangan yang remang-remang. Materi modul 1.1 dan 1.2 membuat kesadaran saya tentang pendidikan yang berpihak kepada siswa. Saya kadang berpikir, mengapa tidak sejak dahulu saya mendapatkan materi seperti modul 1.1 dan 1.2 ini. Kemudian 4P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa anak lahir di dunia ini seperti tabula rasa, yaitu kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun sekarang saya berpikir bahwa anggapan itu tidaklah benar, karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya masing-masing. Mereka seperti kertas yang sudah bergaris, tetapi garisnya masih samar-samar, sehingga tugas pendidik adalah menebalkannya menjadi lebih jelas. Saya dulu juga berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum. Namun sekarang saya berpikir dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap siswa, sehingga proses pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian 4P yang keempat, yaitu penerapan ke depan. Berikut penggambaran diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus belajar untuk mendukung kualitas pembelajaran baik secara autodidak maupun dengan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, misalnya dengan menerapkan model pembelajaran yang interaktif. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas. Yang keempat, selalu melakukan refleksi pembelajaran untuk bahan perbaikan terhadap pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.